Shalom. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati guru yang akan bawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menaikkan sorak-sorai bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan 4 pujian, baca kitab suci. Kalau mampu
akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan benar. Selanjutnya saya serahkan pada guru yang mengajar. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu dengan Tante Remita ya. Tante Remita senang bertemu dengan kalian. Tante harap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Sebelum dengar cerita, Tante Remita mau tanya nih sama kalian. Tapi jawab dengan jujur ya. Siapa yang di rumah pernah rebutan makanan? Dengan kakak, dengan abang, dengan adik, bahkan dengan papa mama. Hayo, siapa yang pernah? Pasti pernah ya. Rebutan kue, rebutan ayam goreng, rebutan nasi goreng, rebutan apa aja. Biasanya siapa yang kalah? Kalau adiknya masih kecil, pasti adik kecil yang kalah ya. Tapi kalau kalian yang kecil, pasti kalian kalah ya. Kasian. Apa rasanya kalau waktu rebutan makanan nggak kebagian? Sedih ya. Semua pasti merasa sedih kalau tidak kebagian makanan. Apalagi kalau makanannya adalah makanan kesukaan kalian. Nah, yuk kita dengarkan cerita selanjutnya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak cerita kita minggu lalu? Cerita seorang bapak yang bernama Pak Barnabas. Pak Barnabas orang yang kaya, punya rumah, punya uang yang banyak. Dia jual semua rumahnya, dia jual tanahnya, kemudian dia serahkan ke gereja. Tapi Pak Barnabas nggak sendirian loh. Ternyata pada zaman itu, orang kaya yang juga ada di Yerusalem yang mengasihi Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Mereka jual harta mereka, kemudian menyerahkan uang mereka, hasil penjualannya ke gereja. Kemudian, apa yang dilakukan gereja dengan uang sebanyak itu? Adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi petugas di gereja mengumpulkan uang yang banyak itu. Kemudian mereka memberikan makanan, memberikan pakaian, dan memberikannya kepada jemaat-jemaat yang tidak punya makanan dan tidak punya pakaian. Hebat ya? Wah, ternyata jemaat di Yerusalem semakin banyak loh jumlahnya. Artinya yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin banyak. Adik-adik, murid-murid kadangkala dipanggil ke rumah. Tolong doakan, anak kami sakit. Murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sana, berdoa buat yang sakit. Tolong datang ke rumah, ada yang kerasukan setan. Mereka datang ke rumah yang lain untuk berdoa di sana. Suatu hari, ada seorang bapak
meninggal karena sakit. Hari besoknya ada lagi yang meninggal. Ibu-ibu yang sudah tidak punya suami merasa sedih. Sekarang mereka tidak ada lagi yang membantu mencari makan. Karena bapaknya sudah meninggal. Kepala keluarga sudah nggak ada lagi. Anak-anak tidak punya bapak. Tidak ada yang cari uang untuk membeli makanan. Bukankah bapak kalian juga seperti itu, adik-adik? Nah, ibu-ibu janda dan anak-anak yatim merasa sedih. Karena sekarang di rumah mereka sudah tidak ada makanan lagi. Bahkan ada yang tidak punya pakaian lagi. Karena pakaian mereka sudah robek, sudah rusak. Mereka mulai menggerutu. Tidak ada lagi yang memperhatikan kami. Tidak ada lagi yang mau menolong kami. Kami tidak punya kepala rumah tangga di rumah ini sehingga kami tidak diperhatikan. Nah, gerutu-gerutu para ibu janda terdengar sampai ke telinga para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedih karena sejak jumlah jemaat semakin banyak, pelayanan mereka jadi berantakan. Murid Tuhan Yesus sedih sekali mendengar kisah ini. Mereka tidak berdaya. Mereka mau menolong, tapi tugas pelayanan di gereja. Mereka mau menolong, tapi ada tugas ibadah di tempat lain. Murid-murid merasa sedih. Mereka mengasihi semua jemaat. Anak yatim, ibu janda, keluarga, semua mereka kasihi. Karena mereka semua adalah milik Tuhan Yesus. Apa dong yang harus dilakukan murid-murid supaya tidak ada lagi jemaat di Yerusalem yang bersedih seperti ibu janda ini? Akhirnya, para murid mengumpulkan beberapa orang jemaat yang dikenal jujur dan dikenal mengasihi Tuhan. Mereka memilih 7 orang jemaat itu. Kemudian mereka didoakan, ditumpang tangan. 7 orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk membantu mereka pelayanan diakonia. Supaya murid-murid tetap bisa mengajar jemaat Tuhan yang ada di gereja, bahkan di tempat lain. Tetapi pelayanan kepada orang-orang susah, orang miskin, ibu janda, anak yatim tetap berjalan. Hebat ya? Selama bekerja, ke-7 orang jemaat yang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus pasti juga menemukan kesulitan. Tapi mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pasti akan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Roh Kudus memberi kekuatan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, adik-adik, cerita Tante Remita sudah selesai. Sebelum cerita kita ditutup, yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, coba adik-adik lihat. Gambar ini menunjukkan ibu-ibu dan anak-anak. Sepertinya mereka sedang mengambil makanan di keranjang. Tapi coba lihat adik-adik, ada yang wajahnya senang sambil memegang makanan, ada juga wajahnya sedih. Kasihan ya. Pasti mereka sedih karena tidak mendapatkan makanan. Karena mungkin mereka belakangan mengambil makanan, atau mereka belum sempat mengambil makanan. Wah, beda sekali dengan gambar yang kedua ini. Coba adik-adik lihat. Ternyata setelah Stefanus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya mentahbiskan, memilih 7 orang jemaat yang akan membantu mereka, sekarang semua orang mendapatkan makanan. Tidak ada lagi wajah sedih ya. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hikmat untuk Stefanus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Adik-adik,
Murid-murid Tuhan Yesus sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya mengasihi sesama manusia. Adik-adik mau juga ya? Nah, ayat hafalan kita ada nih tertulis. Cerita kita sudah selesai. Tante Remita senang loh cerita buat kalian. Yuk kita tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Tuhan tolong supaya adik-adik semua bisa melalui masa-masa yang susah di masa pandemi COVID-19 dengan pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita luar biasa bagaimana Tuhan memberikan hikmat, menolong orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang miskin, anak yatim piatu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengasihi sesama kami. Tolong kami anak yang masih kecil ini agar bisa menyenangkan hati Tuhan, menuruti perkataan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Minggu depan kami akan bertemu lagi dalam ibadah lewat YouTube saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian doa Yabes. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Supaya ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkati guru-guru kami dan kakak-kakak kami Tuhan yang sudah melayani ibadah hari ini Tuhan. Selalu berkati mereka Tuhan dalam kerjaan, dalam perlindungan dan dalam pendidikannya Tuhan. Dan juga berkati adik-adik kami Tuhan yang sudah berkumpul sama kami untuk ibadah bersama kami Tuhan. Berkati mereka selalu Tuhan. Lindungi mereka, jaga dalam kesehatan juga Tuhan. Hanya ini coba syukur kami Tuhan, dalam Kristus, amin. Amin. Dadah. Dadah.